Jadi udah selesai ya yang pertanyaan keempat ya? Oh ketiga, sekarang keempat. Kalian sadar, ini kan jawabannya intinya sadar atau enggak ya? Sadar atau enggak kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu mempengaruhi bahasa Inggris dalam general aja nih, belum ke yang speaking. Ini sih sangat berpengaruh karena kan itu kalau bahasa Inggris sama bahasa Inggris sama bahasa Inggris itu polanya beda gitu. Kalau kita misalnya ngomong em, anggap aja aku mau makan kayak gitu-gitu kan, terus di Inggris tuh kayak dibalik-balik gitu kan. Nah gitu Berarti aja kamu sih. sadar ya kalau Iya, itu mempengaruhi? sadar. Iya, aku juga sadar Kak, kayak contohnya tuh kayak ini lebih ke vocabnya ya, kayak nasi kan di kayak mau makan nasi gitu ya. Di Indonesia kan banyak nasi apa gitu. Sedangkan di bahasa Inggris kan tetap satu ya, makan nasi gitu. I want to eat, udah mau makan. Sadar. Sadar. Kalau aku sadar sih Kak, soalnya apa ya, sering kepleset juga gitu, kepleset ngomongin urutan Indonesia dulu gitu, baru ke Inggris tuh kayak beda intinya. Sadar kan kalau beda berarti kan. Ya sadar. Sadar Kak, kalau di Indo kan makanya SPOK ya. Kalau kita kan dibalik-balik gitu sih. Udah jalan pokoknya Kak. Lanjut ya. Kalau tadi kan di general ya. Kalau misalnya yang selanjutnya ini, kalau dalam speaking itu bahasa Indonesia itu mempengaruhi speaking kalian nggak kalau di speaking? Dalam speaking bahasa Inggris. Mempengaruhi sih, mempengaruhi. Misalnya kayak kita tuh mau ngomong apa ya? Ya, yang tadi kayak yang seperti saya bilang tadi tuh kayak black woman gitu kan. Kalau Indonesia itu dibalik lagi kan, dibalik jadi cewek apa gitu kan. Kayak gitu aja sih. Ya, mempengaruhi intinya. Iya, mempengaruhi karena ya sama, kalau Inggris ke Indo tuh kan kebalik-balik gitu loh Kak, jadi nggak sama. Terus biasanya juga artinya beda gitu. Gitu sih. Ngaruh sih Kak, kayak terutama ngomong spontan gitu, kayak saya tuh sering nerjemahin dulu di kepala gitu, ini salah apa enggak gitu. Ya itulah kayak yang pertama tadi pertanyaannya. Ngaruh Kak. Karena apa ya? Terima kasih lupa. Kayak di Indo itu kan kadang kalau ngomongin Inggris terus kayak mikir arti Indonesia tuh benar apa enggak gitu. Gitu sih. Nah, kan tadi kalian bilang ngaruh ya. Apa? Bahasa Indonesia tadi. Nah, seberapa sering ngaruhnya itu, atau setiap kalian speaking, atau kadang-kadang, atau jarang, atau nggak pernah sama sekali? Kalau ini sih kadang-kadang aja sih. Iya, kadang-kadang. Soalnya kan ada yang udah familiar di telinga gitu kan, kayak misalnya tuh international custom kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada juga kata-kata yang lain itu yang misalnya ternyata kita tuh aslinya itu dibalik gitu loh, aslinya dibalik, tapi karena kita nggak tahu, karena jarang dengar, jadi kita ngiranya itu apa ya, nggak dibalik gitu loh, tetap sama gitu sama yang kata awalnya tuh kayak Indonesia gitu kan, tetap kita satu-satu gitu loh, kita translate gitu aja sih ya. Kalau aku sih sering ya Kak, karena biasanya aku tuh sama kayak translate dulu di kepala, terus ternyata tuh kebalik-balik, terus ntar kalau udah translate di HP, nah baru oh kayak gini toh, kayak gitu. Jadi sering. Sering. Iya. Kalau aku sering juga Kak, apa ya, gimana yang jelasinnya ya, kayak yang pertanyaan sebelumnya itu, kayak gimana ya, saya mau ngomong pengen pergi ke sana kan, itu di otak saya ngomongnya want go there, aslinya itu kalau di otak saya I want to go there gitu loh, kayak beda pengucapan gitu. Berarti sering ya? Iya. Aku sering Kak. Terima kasih Kak, lupa. Apanya? Iya. Seberapa sering ya, kalau sering coba kasih contohnya, pas kapan? Sering sih ya, kayak tadi juga, kayak di Indonesianya kayak gini, ternyata di Inggrisnya kayak gitu, beda aja gitu. Nah, terus ini kalian bingung nggak sih kalau dalam nyusun kalimat dalam bahasa Inggris itu, atau mau mengucapkan sesuatu itu kalian bingung dulu apa enggak dalam menyusun kata ya? Ya, kalau saya sendiri bingung
Saya bingung, misalnya kayak di past tense itu kan kayak rumusnya itu subject, verb to, sama complement gitu. Nah, saya sendiri tuh kayak di bingungnya tuh di verb to-nya, misalnya bukan bingung gimana ya, karena nggak hafal gitu loh dari ketiga dari ketiga verbnya itu. Jadi kadang misalnya give, gave, given gitu. Nah, harusnya tuh yang dipakainya itu gave gitu. Terus saya saking nggak pernah dengar lihat kata gave-nya itu, saya kira itu tuh kayak bukan kata Inggris, bukan bahasa Inggris loh padahal, tapi pas saya udah ngapal gitu, oh ternyata emang ada gitu sih. Kalau saya sih bingung Kak, karena kadang tuh kayak rumusnya tuh lupa gitu loh, jadi terus iya nyusnya bingung, jadi tuh kayak mau ngapain gitu kan. Udah sih. Aku juga bingung kak. Kayak susah gitu kalau nginget gimana ya. Ingat grammarnya atau Iya, nginget grammarnya. Kayak sebelumnya dosen udah ngajarin ini, besoknya dosen kayak nanyain lagi ini kayak mana, saya udah lupa gitu, cepet banget lupanya, jadi ya bingung mau ngomong apa. Udah. Aduh, tanyain apa lagi? Gak ada jawaban. kalau nyusun kata, nyusun kalimat dalam bahasa Inggris bingung atau enggak? Bingung kak, karena kan mau nyusun kalimat, untuk kalimat kan juga butuh grammar ya. Kayak tadi yang saya bilang, saya masih kurang di grammar. Kurang ini ya, kurang penguasaan. Nah, kalian tadi bilang bingung ya. Bingungnya kalau misalnya kalian udah bingung nyusun kata, nyusun kalimat, itu apa yang kalian lakuin waktu udah bingung itu? Kalau udah bingung banget, sebenarnya walau nggak bingung juga tetap sih kayak lihat di Google Translate, GPT segala macem. Iya, kayak takut, Pakai aplikasi lah. iya takut di strukturnya aja sih gitu aja. Iya, kalau bingung sama Kak, kayak translate terus GPT ya, pokoknya yang di aplikasi bahasa Inggris itulah, kayak biar merancang kata-katanya tuh nggak salah gitu. Sama juga kak. Iya. Biasanya tiap sesi kalau udah satu jawab ini sama semua. Ya soalnya emang kayak gitu kak. Kalau aku ya sama, buka Google Translate, baca GPT. Tapi kan kalau udah maju speaking nggak sempet buka HP. Jadi gimana? Jadinya ini kayak, kan aku mikirnya audiensnya kan bukan orang Inggris asli ya. Jadi nggak bisa langsung judge ini salah. Jadi maklum lah ya. Jadi kayak saya udahlah saya ceplos aja, kayaknya juga tetap nyambung, mereka juga nggak dengerin kok, kayak gitu sih kak. Mereka juga sibuk buat siapin speaking kayak waktu itu. Kalian menyusun kalimatnya itu menggunakan apa tuh? Mentranslate satu persatu perkatanya atau enggak? Kata per kata gitu atau enggak? Tergantung sih, misalnya kalau ada yang nggak dipahami, misalnya vocab yang jarang ditemuin, didengar gitu, ya gimana ya, translate kata per kata juga sih, kata per kata. Iya, biar iya. Ya, kalau aku sering ke langsung satu kalimat gitu ya Kak. Terus kalau misal bahasa Indonesianya tuh aku beberapa tahu vocabnya, baru per kata sama aja sih. Bisa aja. Aku iya nyusun kata per kata. Kata per kata juga. Tapi kadang Vocab. iya kayak mikir idenya apa itu, terus kayak mana ya kata-katanya. Susah juga, iya kata per kata intinya. Kalau misalkan kalau mau speaking kan pasti buat teks dulu ya, bikin skrip. Kalau itu pasti langsung kalimat sih, karena kalau kata per kata acak-acakan kan grammarnya. Tapi kamu menyusun dalam otak kamu gitu. kalau dalam otak misalkan aku udah tahu nih kayak apa, tapi aku nggak tahu objek ini kayak mau ngomongin apa, tapi nggak tahu ada verb yang nggak tahu, mungkin tuh satu sih. Itu tergantung juga ya. Nah, kalian kalau nyusun kalimat itu dalam otak ini masih mikir dulu nggak sih, bahasa Indonesia kayak gini, mikir dulu bahasa yang sering kita pakai dulu gimana, baru ditranslate ke bahasa Inggris gitu atau enggak? Gimana sih? Jadi sebelum kamu menggunakan bahasa Inggris tuh kamu mikir dulu bahasa Indonesianya gimana ya? Bahasa Indonesianya dulu. Nyusun bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Inggris. Iya. Iya, saya kayak gitu. Kayak misalnya mau anggap aja tuh kayak disuruh bikin paragraf gitu. Nah, terus pastilah gitu yang ditulis awalnya itu pasti bahasa Indonesia dulu gitu. Habis bahasa Indonesia tuh
baru ditranslate ke bahasa Inggris kayak gitu sih. Iya, kalau aku Tapi belum ada yang jawab yang kayak gini nih. iya kalau aku sama aja, bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Kamu tulis dulu juga nggak kalau di tulisan, kalau writing? Iya, tulis dulu bahasa Indonesia terus habis itu translate bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Indonesia juga kak, tapi kalau misal di writing itu saya biasanya langsung ke Inggrisnya. Langsung. Iya, kayak langsung dihafalin, nggak bisa saya mikir, soalnya kalau saya mikir pasti hilang semua. Tapi kalau saya hafalin, saya kayak ingat satu kata itu, ntar kayak bisa kepikiran sama kata-kata yang sebelumnya saya hafalin gitu. Udah sih. Kalau dari konteks speaking itu pasti dari Indonesia baru ke Inggris. Tapi kalau writing apalagi soal ujian langsung sih. Langsung di Inggrisin. Iya. Ini satu lagi ya, jadi dalam menggunakan bahasa Inggris kamu tuh lebih konsen ke, lebih fokus ke apa yang pengen kamu sampein, atau kamu fokusnya ke nyusun grammar dulu, ini harus bener dulu gini baru nanti kamu omongin? Saya enggak sih, kayak langsung ngomong, misalkan speaking itu kayak ngomong-ngomong aja. Maksudnya nggak usah mikir grammar? Iya, kalau kata orang tuh kan kayak ngomong-ngomong aja dulu, jangan pikirin grammarnya itu. Kalau nggak kayak gitu, kapan lagi kan berani ngomong? Iya. Sama sih kak, aku juga langsung ngomong-ngomong aja, karena kalau disusun-susun lagi tuh jatuhnya kita ntar ngapalin di bahasa Inggrisnya itu loh. Terus kalau maju tuh jadi lupa kalau ngomong di depan gitu ya. Jadi kalau langsung kayak ngomong kan kitanya tuh yang di otak aja dikeluarin gitu. Itu lampunya hidup. Kalau saya tergantung, kalau semisal di depan kelas gitu, tergantung dosennya dulu kak. Saya bisa ngomong asal langsung kalau dosennya tuh enak gitu, tapi kalau dosennya nggak killer saya nggak berani, saya perlu mikir dulu grammarnya ini bener apa enggak. Kalau lagi speaking tuh yang penting audien ngerti aja sih, pakai vocab yang sekiranya tahu semua orang artinya itu lah. Makasih banyak ya buat waktunya, ini kalian udah dulu terakhir lagi. Maaf banget ganggu waktunya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kan aku juga pernah semester 5, jadi aku mungkin udah pernah melewati itu ya, jadi boleh chat aja, nanti aku balas, nanti aku bantu. Dosen bisa. Kamu juga. Ya kalau mau nanya-nanya dosen, mungkin ada teman-teman yang udah pernah cerita, nanti kan aku bisa tahu gimana mereka. Kamu siapa? Aku Miss Dewi. Kamu Senawi. Senawi anak. Dia nggak enak. Miss Nur. Kurang tahu kalau Miss Nur. Miss Dewi enak nggak sih kak? Enak kok. Kalau mata kuliah dia. Tapi kalau bimbingan enak, temen aku ada yang itu lumayan tuh. Terus kalau misalnya mau bimbing grammar boleh, karena aku juga kebetulan suka grammar. Ini boleh diambil satu. Masih banyak ya sisanya. Di bagian itu. Tapi sisa yang ini nggak buat yang belum. Tadi kan 6 12 sama 4 12 4 16 12 18 19 20 21 5 orang lagi yang belum. Makasih banyak ya semuanya. Semangat ya kak. Makasih kak. Hati-hati. Semangat. Coba buat cemil-cemil. Makasih ya kak ya. Iya, makasih. Oh iya. Aku nyusul, kamu maju duluan aja. Ayo, besar beli makan lagi emang nggak? Tadi kan belum dibayar. Aku lapar kawan. Kamu ke masjid duluan, aku nyusul ke masjid. Aku juga bisa banget tau, sebenarnya tadi udah nggak bisa minta jawaban mereka. Iya, nggak apa-apa.
doang sih aku kayaknya. Tapi itu nanti jawabannya nggak tahu lah. Udah lah. Bentar lanjut.